ketika Hilal bin Umayyah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengadukan bahwa istrinya telah berzina dengan Syarik bin Syahma. Dengan tegas beliau bersabda, "Apakah kamu bisa mendatangkan saksi sebanyak 4 orang? Jika tidak, kamu mendapatkan had ataupun hukuman cambuk di punggungmu." Dengan rasa keberatan, Hilal pun berkata, "Wahai Rasulullah, apabila seorang dari kami melihat seorang laki-laki di atas istrinya, haruskah mencari saksi?" Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa begitulah yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian Hilal berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan benar, sesungguhnya saya benar. Dan Allah akan menurunkan sesuatu yang akan membebaskan punggungku dari had." Tidak berapa lama berlalu, turunlah malaikat Jibril sambil membawa firman Allah. Surat An-Nur ayat 6-9. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan untuk mendatangkan Hilal dan istrinya. Beliau menjelaskan tentang ayat yang baru turun menyangkut mereka berdua. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mengetahui salah seorang di antara kamu berdusta. Apakah ada di antara kalian yang akan bertaubat?" Hilal bersaksi dan bersumpah tentang kebenaran dirinya sebanyak 4 kali. Dan sumpah kelima bahwa laknat Allah akan turun kepadanya jika memang ia berdusta. Giliran istrinya yang berdiri dan bersumpah, tetapi ketika akan bersumpah yang kelima kalinya, ia sempat ragu dan melambat sehingga orang-orang berpikir ia akan berubah pikirannya dan bertaubat. Tetapi kemudian ia meneruskan sumpahnya dan berkata, "Saya tidak membuka aib kaumku pada seluruh hari." Dengan adanya ketentuan tersebut, yakni bersumpah sampai 5 kali, Hilal terbebas dari hukuman jera karena menuduh istrinya berzina tanpa 4 saksi yang melihat perbuatannya. Begitupun dengan istrinya, dengan bersumpah sebanyak 5 kali, ia juga terbebas dari hukuman rajam sampai mati walau mungkin ia benar-benar telah berzina. Dan urusannya akhirnya terserah kepada Allah. Apakah Allah akan menurunkan laknatnya sesuai dengan sumpah kelima yang diucapkan, atau Allah akan membukakan jalan taubat lain bagi dirinya. Setelah itu wanita tersebut pergi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Perhatikanlah istri Hilal, jika ia melahirkan anak yang bercelak kedua matanya, besar pantat dan kedua betisnya, maka anak itu adalah bagi Syarik bin Syahma." Artinya istri Hilal benar-benar berzina. Ternyata wanita tersebut melahirkan anak seperti yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bersabda, "Seandainya tidak karena sesuatu yang telah lewat dalam kitab Allah Ta'ala, yakni ketentuan sumpah sampai 5 kali tersebut, niscaya ada urusan antara aku dan wanita tersebut, yakni istri Hilal tersebut akan dihukum rajam." Setelah peristiwa tersebut, Hilal meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, dan beliau membolehkannya. Hilal bin Umayyah adalah salah satu dari 3 sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk yang mengakui dosa-dosanya. Taubatnya ditunda sampai 50 hari hingga Allah sendiri yang mengampuninya dengan surah Taubah ayat 117 sampai 118. 2 orang lainnya adalah Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi. Setelah 40 hari diasingkan dari pergaulan kaum muslimin lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Hilal menjauhi istrinya, tetapi bukan menceraikannya. Istrinya ini yang dinikahkannya setelah mencerai istri sebelumnya yang dituduh berzina. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin beliau untuk tetap merawat Hilal
karena ia sudah tua dan lemah serta tidak memiliki pembantu. Beliau mengizinkannya, tetapi dengan syarat tidak sampai berkumpul-kumpul. Istrinya menjamin hal itu takkan terjadi. Karena hari-hari hilal sejak ketertinggalannya dalam perang Tabuk tersebut hanya dilalui dengan menangis dan penyesalan tiada henti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video dan juga membantu channel ini. Silahkan like dan berkomentar sebagai bahan diskusi dan jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu selalu diberi informasi mengenai video baru dari channel KSTV Official. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.